Halo, buat kamu yang zodiak Leo di bulan Maret di tahun 2021 ya. Kita akan baca sesi reading khusus asmara yang single maupun yang berpasangan. Jadi energinya ini universal. Kalau mau coaching sama saya bisa secara personal ya. Nah, kali ini kita akan membaca sisi percintaan. Kita ambil kartu energinya dulu buat kamu yang berzodiak Leo. Ini bisa jadi resonan, bisa jadi tidak, tergantung dari Sun, dengan Venus juga mempengaruhi. Oke, saya ambil kartunya. Ini kartu kabar baik ya. Di bulan Maret ini apa sih kabar baiknya? Dan kelihatan nggak? Kita ambil deck. Saya ambil sekitar 5 kartu ya. Oke, tetap nyalakan notifikasi. Siapa tahu nanti saya akan ngadain giveaway baca gratis untuk orang-orang terpilih. Jadi pantau terus ya. Pilih satu. Dua. Oke, ini saya ambil acak. Energinya saya ambil acak ya. Oke. Sekarang kita buka kartu energinya dulu. Dua. Energi kamu sekarang adalah kamu melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi dari kamunya ada sisi yang kamu pandang, artinya kamu untuk sekarang lebih bisa toleransi, tidak mudah ngejudge gitu. Itu energi kamu sekarang ya. Kamu lebih menilai dari banyak sudut pandang. Itu bagus untuk energi kamu. Untuk kabar baiknya buat kamu yang berzodiak Leo, oke? Pada situasi ini kamu banyak hal yang tidak terduga. Kamu harus bisa beradaptasi dengan keadaan apapun ya. Ya, mulai dari percintaan yang awalnya seperti ini, ujung-ujungnya seperti ini. Ya, ada sisi kamu tidak nyangkanya ada perubahan yang cukup membuat kamu ngerasa ada pergantian yang harus kamu lakukan, sehingga ini cukup waktu agar kamu menjadi lebih baik. Sebelumnya kamu ngejalanin atau bertemu dengan orang yang toksik, untuk sekarang kamu mencoba untuk memperbaiki mental kamu agar kamu lebih baik lagi. Itu kabar baiknya. Oke, kita langsung buka ke kartu paling tengah ya. Di sini ada Wands dan ada Three of Wands. Kelihatan? Menurut firasat saya atau energi yang saya tangkap dari kartu ini, yaitu kalau kamu masih single, kamu orang yang menuntut kriteria yang harus seperti ini, seperti ini. Tapi
itu buat yang single. Tapi kalau udah jadi temen, udah jadi sahabat, ya kriteria itu sih bisa jadi nggak ada buat kamu, bahkan jauh dari kriteria yang kamu pasang. Alhasilnya ketika kamu jalan sama dia, udah jadian nih, tapi ada hal yang tidak kamu suka atau kamu yang terlalu menuntut ini itu membuat orang itu terkadang tidak nyaman sama kamu. Ya akhirnya itu yang membuat kalian sering putus atau pisah. Atau karena kalian suka memaksakan kehendak, akhirnya orang pergi sendiri. Untuk kamu yang berpasangan, ya kalau saya lihat pun kamu niatnya ngejaga, tapi jatuhnya protektif. Kamu seakan tidak mempercayai pasangan kamu, jatuhnya malah dia terkekang sama kamu ya. Dia ngerasa tertekan, sehingga kayak kadang ada yang milih untuk pergi atau mencari pelarian, atau memang orang ini seperti capek gitu, saya nggak tahu. Jadi karena kamu seperti ini, kamu akhirnya capek sendiri gitu kan. Padahal di sini ya kartu kabar baiknya mengatakan ya situasi yang seperti ini kamu harus menggantinya, kamu harus melakukan perubahan. Ya kalau misalnya sama pasangan kamu lebih tingkatkan lagi rasa percaya, toh kalau memang dia memang buat kita, ya dia nggak bakalan main-main ya. Toh mau dimanapun dia, kalau memang kalian udah saling komit, ya nggak bakalan, kecuali memang ada trigger atau ke trigger dari trigger ya, trigger dari beberapa pihak. Misalnya kamu yang memicu untuk memulai perselisihan ini, bisa jadi dia, tapi biasanya itu pemicunya adalah dua-duanya. Nah saat ego lagi naik, itu puncak emosi atau ego kalian itu saling berbenturan, akibatnya ketidakstabilan dalam hubungan ini gitu. Padahal di sini ya buat kamu yang berpasangan pun, tugas kamu ya selagi dia tidak berkhianat dan kamu percaya, ya bagus itu, karena rasa trust itu harus ada dalam hubungan apapun. Rasa percaya itu nomor satu. Kalau kamu udah naruh curiga, ya buat kelanjutannya kamu akan selalu negatif terus, atau menduga-duga sesuatu yang itu belum tentu terjadi gitu. Lanjut ya. Ada that di sini ada Two of Swords. Ini bisa diartikan kartunya ya. Kalau saya lihat di sini ada sword, ada death juga, ada kartu perubahan. Kamu sama dia itu sedikit berbenturan, ada yang sedikit berbenturan, ada yang sibuk satu sama lain gitu kan. Terus ada juga yang tidak terlalu peduli gitu kan. Jadi ya ada sedikit renggang di sini kalau saya lihat. Yang awalnya kalian posesif, tiba-tiba kalian udahlah capek gitu kan. Ya, ini bisa jadi pemicu renggang juga dalam satu hubungan ya. Terus di sini juga ada Two of Swords juga. Artinya sword ini menandakan bahwa perselisihan ya, pertengkaran, kesalahpahaman, kekecewaan, bahkan juga ada pengkhianatan pun ada kalau dia mencari pelarian ya, atau kamu yang mencari pelarian. Energinya seperti itu. Lanjut, Five Cups dan Wheel of Fortune.
gimana sih kelanjutannya dari hubungan yang seperti ini? Artinya di sini adalah kamu dilatih oleh semesta untuk bisa mengontrol ego kamu, rasa curiga kamu, ataupun sikap kamu yang protektif. Nggak ada masalah asal pasangan kalian nyaman. Kalau pasangan kalian nggak nyaman, bakalan susah. Artinya ya dia ngerasa terkekang kalau dia nggak nyaman. Tapi kalau kamu dan dia sama-sama sepakat untuk saling menjaga, atau sama-sama sepakat untuk saling open itu artinya lebih ke keterbukaan, misalnya dari kepercayaan, hal apapun sekecil itu ya nggak masalah. Tapi kalau salah satunya ya masih nggak suka diikut campur kan, lebih suka ya punya privasi walaupun udah bersama, ya itu harus dihargai gitu. Karena di sini juga ada titik puncak kamu capek, kamu nggak mau tahu juga ya. Tapi di sisi lain kamu mikir gimana biar hubungan ini hangat. Kayak rumah ya. Rumah itu kan tempat kita terakhir beraktivitas, kita bakalan balik ke rumah. Nah, gimana sih hubungan itu seperti rumah gitu. Jadi kita nggak pernah bosen di rumah itu. Artinya gimana sih biar kamu dan pasangan kamu itu nggak bosen dalam suatu hubungan atau dalam suatu komitmen, sehingga ya kalian bisa menjaga keharmonisan itu ya. Dan buat kamu yang single, ya walaupun kamu saat ini ada fase dimana kamu ada peralihan ya, peralihan ini misalnya kamu sempat putus atau sempat break dulu atau hilang kontak gitu, memilih untuk berdiam diri, merenungkan dan mencari jalan keluar bagaimana baiknya buat kamu dalam status ini ya, atau ada yang digantung gitu ya, atau ada yang di zona friendzone gitu. Kalau kamu nggak sanggup ya keluar aja dari zona itu. Dan selanjutnya di sini ada Six of Wands sama Pentacles, Ten Pentacles. Kesedihan, kerundungan, kegalauan, dan manifestasi perasaan sedih itu kamu tuangkan, kamu ekspresikan, terlihat tampak banget dari raut wajah kamu ya. Terus juga saya lihat juga di sini ada yang berupaya untuk menyembunyikan rasa sedihnya, ada yang berupaya untuk terlihat baik-baik saja pun banyak. Di sini juga ada Pentacles. Pentacles itu diibaratkan bahwa banyak hal yang sulit untuk kamu ungkapkan ke orang ini. Buat kamu yang masih single, mungkin kamu kagum sama orang atau kamu lagi deket sama orang, jadi kamu kayak nyimpen gitu. Karena kamu lihat beberapa sisi juga ya, sisi lain, sehingga kamu untuk menunda untuk menyatakan perasaan itu, atau memang kamu tidak ingin ini lanjut, atau kamu yang memiliki komitmen, kamu lebih memikirkan apakah memang sikap kalian ini cocok satu sama lain. Kalau emang gak cocok ya kenapa harus dilanjutkan ya. Kalau yang belum menikah, kalau udah menikah kasusnya beda lagi. Kalian ya bakalan dihadapkan dengan beberapa bentrokan kecil gitu. Bahkan saya tidak berani bilang apapun, ya intinya masalah itu ya harus segera diselesaikan kalau kalian masih pengen komitmen ini jalan. Oke,
Terakhir, Four Cups dan Four of Pentacles. Kalau dilihat dari kartu ini, Pentacles. Lebih ke banyak nasihat sih buat kamu dan orang ini. Artinya salahnya bukan karena di kamu aja atau di orang ini aja. Ya, saya tekankan lagi di sini ya. Tuh, ada orang yang saling berperang satu sama lain. Artinya kalian dua-duanya ada yang tidak beres. Apa bisa jadi ya cara berkomunikasi kalian yang terlalu rumit, atau memang kalian sulit untuk mengungkapkan perasaan. Di sini saya lihat ada yang sulit mengungkapkan perasaan. Jadi ya kadang ada yang dipikirkan ketika ngomong, ada yang cuma asal ceplos saja. Itu sedikit diperbaiki ya, agar komunikasinya terarah mau kemana komitmen ini ya, maksudnya tuh terarah itu ke arah komitmen ini, maukah dilanjutkan atau diudahkan, karena kalian yang menentukan ini bakalan lanjut atau tidak. Oke? Itu buat kamu yang zodiaknya Leo, tetap notifikasi untuk channel saya. Terima kasih dan selalu dukung ya.